Selamat datang di dunia dalam sejarah. Kali ini, saya Rabia akan melaporkan terkait sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Oh iya, Rah. Kenapa ya daerah Aceh lebih kental Islamnya? Misalnya, orang Cina, dia dicampur pakai satu sekali. Berbeda kan dengan daerah lain yang hanya diarak-arakan kemudian dinikahkan aja. Hmm, itu benar banget, Reh. Itu alasannya karena Aceh ini mempunyai sejarah Islam yang cukup panjang. Salah satunya itu di Aceh itu ada kerajaan Aceh Darussalam. Yang mana kerajaan ini menguasai Selat Malaka dan sebagai itu tempat transitnya jalur perdagangan internasional waktu itu. Bahkan loh, Islam yang dibawa ke daerah-daerah seperti Lombok itu sendiri itu berasal dari Aceh. Untuk lengkapnya, nanti tonton ya video berikut ini penjelasan tentang kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki sejarah yang panjang. Berdiri pada tahun 1496 dengan raja pertama atau sultan pertama yaitu Sultan Ali Mukhayat. Sultan Ali dinobatkan pada 8 September 1507. Kesultanan ini beribu kota di Banda Aceh. Perjalanan sejarahnya cukup panjang, hingga masa kejayaan dicapai oleh Sultan Iskandar Muda. Sebelum Sultan Iskandar Muda, ada beberapa sultan terlebih dahulu, yang mana sultan-sultan ini telah membawa Kesultanan Aceh pada masa perkembangan. Keberhasilan Sultan Iskandar Muda membawa Kesultanan Aceh pada masa kejayaannya itu tidak didapat dengan begitu saja. Berbagai upaya dilakukan oleh sang sultan untuk membawa Aceh pada puncak kejayaannya. Dalam bidang keamanan, sang sultan memperkuat armada laut dengan merekrut tentara-tentara muda, sehingga saat itu Aceh memiliki armada laut yang tangguh. Sedangkan dalam bidang ekonomi, sang sultan menjamin keamanan bagi para pedagang dan juga memperlancar perdagangan rakyat dengan menjamin hasil bumi untuk ekonomi rakyat dan negaranya. Untuk bidang politik sendiri, Sultan Iskandar Muda mampu menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Bahkan, wilayah kekuasaan sang sultan itu mencapai Johor di semenanjung Malaya. Selain itu, hubungan internasional juga diperkuat pada masa Sultan Iskandar Muda. Sang sultan memiliki hubungan baik dengan negara-negara Eropa seperti Prancis dan juga Inggris. Selain itu, hubungan baik juga dilakukan dengan India, Cina, Jepang, dan Mesir, serta Turki atau Kekhalifahan Utsmani. Meskipun hubungan antara Aceh dengan Utsmani itu bukan diawali pada masa Iskandar Muda, namun beliau melanjutkan hubungan baik dari para pendahulu-pendahulunya. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya koalisi antara Kekhalifahan Turki Utsmani itu dengan Kesultanan Aceh. Kehebatan sang sultan ternyata tidak hanya pada bagian ekonomi politik saja, tetapi juga bagaimana dia melindungi rakyatnya dan penegakan hukum yang tegas di masa Sultan Iskandar Muda. Penghormatan pada ulama menjadi ciri khas dari sang sultan. Beliau sangat menghormati para ulama. Salah satu ulama terkenal pada masa itu yaitu Syakwala. Selain itu, dalam bidang pendidikan, sang sultan memberikan ruang yang seluas-luasnya, menghormati para ulama dan juga sastrawan. Salah satu sastrawan terkenal pada saat itu yaitu Hamzah Ansuri. Dalam bidang penegakan hukum, beliau begitu tegas dalam menegakkan hukum Islam. Syariat Islam begitu ditegakkan. Siapapun harus diberikan hukum atau sanksi yang tegas jika melakukan pelanggaran. Tidak penting itu keluarga ataupun rakyat biasa. Ada satu kisah yang menjadi pelajaran pada masa Sultan Iskandar Muda ketika beliau langsung menghukum anaknya sendiri, yaitu Meurah Pupo, yang diduga melakukan hubungan zina dengan istri seorang perwira. Beliau sendiri yang melakukan hukum pancung terhadap putranya. Hal itu menandakan kepada kita bahwasannya penegakan hukum Islam itu tidak boleh pandang bulu. Siapapun harus mendapatkan hukum yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sang Sultan mengajarkan kepada kita bahwasannya
keadilan itu harus ditegakkan. Jika dilihat dari seni atau bidang arsitektur, Sultan sangat menyukai seni. Bahkan pada masanya, ibu kota Banda Aceh dijadikan sebagai kota yang modern. Kan itu, pada masa Sang Sultan juga dibangun begitu banyak masjid. Salah satu masjid yang terkenal yaitu Masjid Baitur Rahman yang berdiri pada 1614. Kehidupan masyarakat di Aceh saat itu sangatlah sejahtera. Jika kita bicara tentang Sultan Iskandar Muda, maka hal yang sangat menjadi ciri khas beliau yaitu pertentangannya terhadap Portugis. Beliau sangat menentang tindakan yang dilakukan oleh Portugis dalam memonopoli perdagangan. Penyerangan yang dilakukan oleh armada laut Sultan Iskandar Muda menyerang beberapa benteng Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di jalur Selat Malaka itu begitu terkenal. Beliau dengan gagah berani melakukan berbagai penyerangan terhadap benteng-benteng Portugis. Selain memperkuat armada lautnya, dia juga melakukan aliansi dengan beberapa daerah untuk memperkuat pertahanannya melawan Portugis. Hubungan baik dengan Kekhalifan Turki membentuk koalisi yang membuat Portugis semakin gentir. Bahkan Utsmani juga mengajari membuat meriam sebagai senjata. Nah, pelajaran dapat kita ambil dari pencapaian Sultan Iskandar Muda membawa Kesultanan Aceh Darussalam kepada puncak kejayaannya ada beberapa hal. Di antaranya, kuatkanlah ekonomi dan pertahanan untuk membuat suatu negara atau kerajaan itu menjadi negara yang maju. Kedua, bagaimana penghormatan terhadap ulama dan karakter dari seorang pemimpin yang tegas, percaya diri, dan juga kepribadian yang baik mampu membawa bangsa ataupun suatu negara menjadi negara yang lebih baik. Ketiga, di bidang pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang utama yang perlu diperhatikan. Karena bagaimana dapat membawa suatu peradaban menjadi maju jika orang-orangnya tidak berpendidikan. Dalam artian mudah diprovokasi, mudah diadu domba, karena tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki kemampuan menganalisis segala sesuatu. Kemudian, menegakkan hukum yang tegas. Pada masa Sultan Iskandar Muda, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya hukum itu tidak pandang bulu, siapapun harus menerima hukuman. Maka, sebagai bangsa yang besar, kita seharusnya belajar dari sejarah bahwasanya menegakkan hukum itu harus ditegakkan secara adil. Yang terakhir, hubungan baik dengan negara lain, namun tidak mau dimonopoli bangsa lain. Karena kita boleh memiliki kerjasama dengan bangsa lain, namun jangan sekali-kali mau dimonopoli, apalagi mencampuri urusan pribadi negara kita. Maka dengan itu akan membentuk negara kita sebagai negara yang mudah diadu domba, dipecah, dan bahkan dikuasai oleh para penjajah. Mana pendengar dunia dalam sejarah, apakah Anda telah bisa menyimpulkan bagaimana terkait pertanyaan dalam wawancara di awal? Apakah menurut Anda sejarah Kesultanan Aceh masih tergambar hingga saat ini? Silahkan simpulkan sendiri. Sekian, saya Rabia melaporkan. Sampai jumpa di dunia dalam sejarah di video selanjutnya. Terima kasih.